Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Kartikasari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten dari SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Di sini saya akan melakukan aksi nyata 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana kegiatan awal adalah pra-observasi. Dalam aksi nyata ini, saya mengajak rekan sejawat saya yang bernama Ustazah Diah Ayu Utami SPD, Guru Matematika SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Saudara. Sedang tidak ngajar ya, Us? Iya. Ada waktu sebentar ya? Insya Allah ada, Saudara. Jadi begini, Ustazah Diah, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam program pendidikan guru penggerak ini ada praktik coaching untuk supervisi akademik. Nah, karena itu maka kemarin saya izin ke Ustazah Diah untuk bisa melakukan supervisi akademik di kelas Ustazah, gitu ya. Kira-kira nanti saya bisa masuk kelas di hari apa, Ustazah? Insya Allah di hari Selasa, Saudara. Oke, pekan depan berarti ya? Jam berapa? Kalau Selasa itu jadwalnya di 2 jam terakhir. Oke, kelas 11 ya? Iya, 11 MIPA 5. Oke, berarti nanti saya lihat itu pas hari Selasa juga saya tidak ada jam KPM sehingga saya bisa masuk kelas. Oke, tentunya seperti yang saya sampaikan kemarin ya Ustazah, dalam supervisi akademik nanti sebelum masuk ada kegiatan yang namanya pra-observasi. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan ke Usdia. Salah satunya nanti di hari Selasa itu di kelas 11, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan apa ya Ustazah? Tujuan pembelajaran untuk hari Selasa itu anak-anak peserta didik mampu untuk mengetahui atau memahami tentang konsep dasar dari fungsi integral, Ustazah. Oke, berarti peserta didik mampu memahami konsep dasar integral. Oke, dengan model atau metode apa Ustazah? Rencananya insya Allah mau ke kooperatif. Oke, berarti nanti ada kelompok kecil ya Ustazah. Iya. Oke. Kemudian kira-kira dari pembelajaran besok itu area pengembangan yang hendak dicapai apa Ustazah? Rencananya itu ingin mengaplikasikan dari pembelajaran diferensiasi, Ustazah. Kemudian ingin untuk melalui pengembangan diferensiasi itu pembelajaran diferensiasi itu melalui kelompok bisa melakukan diferensiasi proses ya Ustazah. Kemudian melihat kemampuan sosial emosional dari anak-anak, Ustazah. Jadi Ustazah akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, diharapkan nanti Ustazah bisa memberikan diferensiasi proses sesuai kebutuhan murid di sekolah ini gitu ya, di kelas itu khususnya. Dan juga menerapkan PSE. Iya, oke. Kemudian kira-kira strategi yang disiapkan apa saja Ustazah? Strategi yang saya siapkan yang jelas nanti anak-anak ada pengelompokan, kemudian ada materi yang harus mereka diskusikan atau bahan yang mereka diskusikan, kemudian di hasil diskusi nanti otomatis kan ada kesimpulan dari kelompoknya itu yang nanti harapannya anak-anak nanti bisa memilih, mungkin bisa dipresentasikan atau bisa dalam bentuk tulisan nanti untuk sama-sama kita bahas. Ya, berarti itu Ustazah juga harapannya bisa menerapkan diferensiasi produk ya? Harapannya ya, jadi diproses juga, produknya juga. Sudah menyusun RPW berarti Ustazah? Yang disesuaikan penerapan PSE dan diferensiasi? Iya, Ustazah. Oke.
Kalau begitu terima kasih Sadia. Sampai ketemu di hari Selasa jam 2 jam terakhir di kelas 11 MIPA 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Ustazah. Siap Ustazah. Terima kasih. Bim di sini. Bim. Bang
dia bentuknya akar, kemudian dia bentuknya pecahan rasional, maka sebelum kita turunkan, maka kita dia ke dalam bentuk polinom dulu. Sama nanti di integral juga seperti itu. Nah, tujuannya kita dalam pembelajaran ini dalam pembelajaran kita kali ini, nanti kita akan sistemnya adalah operatif learning. Jadi kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, dalam kelompok-kelompok kecil nanti tujuannya kita adalah kalian, gitu ya, peserta didik mampu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep dasar integral fungsi. Nah, integral fungsi di sini disebut juga dengan arti turunan. Tahu ya, arti turunan bahasanya lawannya. Jadi kalau dalam operasi matematika itu, kalau ada plus maka lawannya minus. Ada perkalian lawannya kembalian. Begitu juga dengan turunan fungsi, maka nanti lawannya adalah integral fungsi yang akan kita pelajari. Selain itu, selain kita tahu konsep dasarnya, maka otomatis kita akan mengarah kemana? Menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan integral fungsi. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk 2 jam pelajaran ini kita akan mempelajari terkait integral fungsi tak tentu. Ya, jadi nanti kita insya Allah integral akan ada 2 subbab lagi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu terkait integral tertentu sama nanti integral substitusi, ya, penggunaan substitusi pada penyelesaian integral. Jadi sekarang kita akan mempelajari ini dulu. Nah, materi pokok yang harus kalian sudah kuasai adalah ini dulu, ya, terkait turunan fungsi. Sudah harus clear semua, oke? Sudah harus clear semua. Nanti sistemnya kita akan ada kelompok kecil. Di kelompok kecil nanti Ustazah akan membagikan LKPD-nya. Ya, di sini ada LKPD. Nanti karena sebenarnya kalian kan jumlahnya 28 ya. Aisyah sakit 1 dari 27. Dan nanti ada satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Tidak usah bersedih hati. Oke. Jadi nanti di sini ada langkah-langkahnya juga untuk untuk memudahkan kita dalam memahami konsep dasar integral fungsi. Ya. Jadi nanti sudah Ustazah kelompokkan di kelompok tersebut, harapannya adalah bisa saling sharing. Jadi kayak tukar sebaya kayak gitu. Jadi lebih kalian bisa komunikatif dengan teman-teman, kemudian diskusi, misal dapat kelompoknya Ustazah kok nggak bestie nih, us gimana us, bisa kayak yang us ganti kelompok lain. Jangan gitu ya, jangan bersedih, jangan sampai gitu. Nanti jadikan satu kelompok itu bestie kalian. Nanti bestie matematika. Oke, di sini insya Allah ada berapa ini? 3 kegiatan ya. 3 kegiatan. Nanti kita akan mengarahkan dulu ke turunan fungsi dulu untuk kita mengingat ulang. Kemudian di sini ada kegiatan kedua terkait konsep dasarnya. Kemudian di kegiatan ketiga nanti ada bagaimana pengaplikasiannya. Oke, jadi nanti didiskusikan ke teman-teman, ini apa kok bentuknya kayak gini, kan? Nanti bisa didiskusikan sama teman-teman. Nanti di sini juga ada kesimpulan. Nanti didiskusikan kesimpulannya apa. Kemudian ada bagian refleksi. Nah, di refleksi nanti di sini dituliskan pembelajaran hari ini menyenangkan karena ada bimbang-bimbang. Atau pelajaran kali ini, integral fungsi ternyata lebih asik daripada turunan fungsi. Jadi refleksi dari diri kalian selama pembelajaran ini, gitu ya. Jangan merefleksi temannya. Satu kelompokku nggak asik, nggak bestie, nggak seperti itu. Jadi refleksi dari pembelajaran kali ini, seperti itu ya. Oke, sebentar.
Jadi harus ada keaktifan kelompok. Maksud kelompok berkelompok tapi kalian diem-diem kan? Diskusi loh ya, bukan yang pokoknya yang kerja satu orang aja, yang penting jadi gitu. Jangan loh ya, semua harus terlibat aktif. Semua harus ada pertanyaan di kelompok itu. Saling tanya dan saling jawab. Jangan tanya doang, nanti kalau tanya doang yang jawab siapa? Oke. Jadi silakan nanti diambil ini. Berkelompok dulu. Silakan berkelompok. Nanti di akhir setelah presentasi kita simpulkan bareng-bareng. Nanti kita akan ada post test ya.
Apa yang macam yang pokoknya semua ya, kamu nyari apa? Sudah ya? Ya, sekarang bisa maju dulu untuk mengkomunikasikan hasil dari diskusinya. Yang pertama dulu, kegiatan pertama coba. Kegiatan pertama apa pertanyaannya? Apa? Kegiatan pertama apa pertanyaannya? Masih ingatkah? Apa? Sunat? Masih ingat semua? Masih. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang masih diingat? Apa saja ya? Boleh. Boleh katakan? Siapa? Oke. Mariam apa aja? Warna minyak, turunan 1, turunan kedua, budaya tersinggung, titik stasioner, fungsi naik dan turun, nilai maksimum dan minimum, persamaan garis nama. Jadi masih ingat semua ya? Bagaimana aplikasi turunannya? Ada turunan pertama, ada turunan kedua, ada fungsi naik, ada fungsi turun. Ada yang berbeda? Kelompok lain? Enggak? Sama? Afia sama enggak? Oh, sama. Oke, selanjutnya yang kedua. Kegiatan kedua adalah kita oke, yang
Angka 4x maka 3 plus x adalah integral fungsi dari ini. Itu boleh ditulis dalam bentuk yang berbeda seperti itu. Semua sama? Atau ada yang berbeda? Halo? Semua sama atau ada yang berbeda? Sama. Oke, sekarang kita masuk. Kalau sama berarti sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yuni mana dia yang pengen jawab? Oh, nggak jadi. Jadi dong. Ayo. Apa Yun? Pertanyaan-pertanyaan di kolom kegiatan 2. Sama. Oke, semuanya sama atau beda? Sama. Terus? Bagaimana angka integral fungsi nomor 1, 2, 3? Gimana? Sama. Integral fungsinya? Berbeda. Terus? Ada yang sama nggak integral fungsinya? Enggak. Terus di sini ada pertanyaan selanjutnya, kalau berbeda apa yang berbeda? Konstantanya. Berarti kalau nomor 1 konstantanya berapa? Kalau 2? Kalau 3? 10. Nah, kemudian berlaku juga untuk nomor 3 dan 4. Kemudian dari nomor 1 sampai 4 maka kita dapatkan bahwa integral dari f aksen x dx adalah fx plus c atau konstanta. Karena konstantanya tadi berbeda-beda. Kemudian kegiatan 3. Kegiatan 3 kita masuk dalam penerapan rumus dasarnya ya. Di situ sudah ada rumus dasarnya, sama seperti kalau di turunan. Kalau di turunan kita ada apa? Kalau kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan fungsinya apa? N kali a x pangkat n min 1. Kalau di integral ax pangkat n dx, maka hasilnya situ apa? Masing-masing itu punya perbedaan ya Pak? Konstanta. Karena kita belum tahu konstantanya berapa, makanya di sini dituliskan C. Nanti kalau ada X yang terdefinisi tertentu, baru C-nya bisa kita cari. Oke, sekarang bisa maju nomor 1 sampai 3. Ada 4 boleh.
juga masih ada integral. Baru di sini sudah nggak ada integralnya. Di sini, oke, sama nggak? Sama. Oke. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Enggak. X kuadrat. Kalau min 1 per X kuadrat, maka dia berubah menjadi X pangkat min 2. Ini ya, ini sudah pindah ke sini. Setelah ini ada proses yaitu 8 X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 2X plus 5 min X pangkat min 2 dx. Baru dia ke sini. Oke? Maka di sini menjadi 2x pangkat 4 adalah ya coba ada yang jawab. Kesimpulannya adalah apa tadi? Yang pertama kesimpulannya adalah integral adalah integral adalah kebalikan dari yang kedua, dari turunan fungsi yang sama memiliki integral yang berbeda. Dari terletak pada apanya? Bedanya terletak pada maka kita punya rumus integral f aksen fx adalah mx plus c. Kesimpulan untuk kita hari ini. Oke, itu ya. Dikarenakan waktu kita sudah habis, maka prosesnya kita bisa. Yang jelas di sini kita ada tugas. Tugasnya bisa dibuka di buku PR halaman 53. Nah, di situ ada tugas individu. Silakan nanti tugasnya dikerjakan masing-masing. Kemudian misal pengen Ustazah nanti pengen tugasnya saya ketik rapi. Misal pengen kan boleh. Atau Ustazah mau bentuk skema. Boleh. Ustazah mau bentuk PPT. Boleh ya? Silakan nanti dikerjakan, kemudian bisa nanti sambil ke RKA buka link video yang nanti Ustazah kasihkan, kemudian atau mau diskusi dengan teman, nah, silakan nanti dikumpulkannya sebelum PAC. Gitu ya? Oke? Paham? Oke. Sementara ada pertanyaan dulu nggak sebelum Ustazah akhiri? Tidak ada. Cukup? Oke. Karena tidak ada pertanyaan, Ustazah akhiri ya. Ustazah akhiri pertemuan kita kali ini. Disiapkan untuk pertemuan besok kita akan mempelajari terkait apa?
selanjutnya. Oke? Karena tidak ada pertanyaan lagi, Ustazah akhiri dari Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustazah. Nah, nanti minta tolong pakai di handphone ya, insyaallah. Nanti minta tolong hubungan ke kantor ya. Assalamualaikum Ustazah Diah. Waalaikumsalam Ustazah. Selamat siang. Siang Ustazah. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Setelah kemarin observasi dilaksanakan, Ya. kita belum bisa bertemu lagi karena kita sama-sama punya jam mengajar gitu ya. Ustazah. Baru hari ini kita kembali untuk bertemu untuk melakukan kegiatan pasca observasi kelas gitu ya Ustazah. Ada waktu ya Ustazah? Insya Allah ada Ustazah. Oke, siap. Nah, jadi begini Ustazah. Setelah kemarin saya melakukan supervisi akademik di kelas Ustazah Diah, Iya. dalam hal ini kelas 11 MIPA 6 begitu, dalam pembelajaran matematika wajib, materi integral begitu. Kalau tidak salah mengingat, waktu sebelum observasi kita juga sudah melakukan percakapan begitu, bahwa tujuan dari pembelajaran Ustazah Diah adalah murid mampu memahami konsep dasar integral tak tentu dengan pembelajaran kooperatif learning, begitu ya Ustazah? Iya. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Ustazah, menurut Ustazah sejauh apa tujuan Ustazah tercapai dengan pembelajaran kemarin? Menurut saya Ustazah dengan kemarin sudah menerapkan kooperatif learning ya Ustazah, dengan berkelompok-kelompok kecil seperti itu, kemudian dari proses yang ada itu, saya melihat anak-anak sudah mulai memahami konsep dasar integral Ustazah. Jadi dengan desain pembelajaran yang Ustazah lakukan kemarin, tujuannya itu berarti kesimpulannya bisa tercapai gitu. Iya Ustazah. Oke. Kemudian kemarin kan yang akan ditekankan di pembelajaran kemarin itu adalah PSE, penerapan PSE, pembelajaran sosial emosional, dan juga pembelajaran diferensiasi begitu ya Ustazah. Iya. Nah, menurut Ustazah sendiri kemarin itu Ustazah sudah menerapkan diferensiasi apa saja, kemudian PSE-nya muncul di kegiatan apa saja? Kalau untuk di diferensiasinya, mungkin kalau menurut saya itu ya Ustazah, diferensiasi proses ya Ustazah, karena penerapan kooperatif learning-nya, kemudian juga diferensiasi hasil yang di akhir saya meminta anak-anak untuk penugasan itu, mandiri itu. Kemudian kalau untuk PSN-nya sendiri dari mulai kesadaran diri, kemudian spiritualnya, manajemen dirinya, seperti itu, kolaborasinya, iya. Jadi sudah muncul ya di sintak pembelajarannya Ustazah Diah kemarin, bahwa memang saya juga melihat kemarin sudah ada Ustazah Diah lebih aktif di kelompok-kelompok kecil, yang mana itu termasuk salah satu diferensiasi proses, karena memang Ustazah Diah memberikan pelayanan sesuai kebutuhan murid. Anak-anak yang belum paham Ustazah dekati, dan kemudian anak-anak tidak sungkan begitu ya kepada Ustazah Diah untuk bertanya, dan itu juga anak-anak itu tidak malu sama teman-temannya, karena kadang ketika di kelas besar tanpa kelompok kecil itu, ketika ada yang tidak tahu biasanya malu bertanya gitu ya Ustazah, karena tidak mau mengganggu kecepatan belajar teman-teman yang lain yang sudah paham. Oke. Kemudian juga PSE-nya seperti yang Ustazah Diah sampaikan, saya juga sudah melihat bahwa di sana sudah berlatih manajemen diri, kemudian kesadaran diri dalam berkelompok, dalam mengerjakan tugas, dan juga ada gotong royong di dalamnya gitu ya. Jadi itu sudah
kooperatif learning itu memang sudah bisa mewakili begitu pembelajaran PSE ini. Nah, menurut Ustazah sendiri dari kegiatan pembuka, inti, kemudian penutup gitu, kira-kira apakah sudah sesuai dengan desain yang ada di RPP Ustazah Diah? Kalau untuk dari kegiatan pembuka itu insya Allah sudah sesuai Ustazah. Kemudian inti juga sudah. Mungkin di penutup itu kemarin sepertinya karena waktunya habis Ustazah, kurang waktu ya Ustazah. Karena anak-anak asik untuk berkelompok tadi ya Ustazah. Itu saya kayaknya kurang di bagian apa ya Ustazah? Manajemen waktu ya? Manajemen waktunya itu ya Ustazah. Manajemen waktunya di bagian postas belum Ustazah. Juga kemudian refleksi diri itu belum Ustazah. Berarti di sini Ustazah Diah menemukan bahwa kemarin itu refleksinya dari Ustazah Diah sendiri bahwa apa yang Ustazah sampaikan di kelas ternyata sedikit tidak sesuai dengan RPP karena manajemen waktunya yang kurang tepat gitu ya, sehingga post-test juga akhirnya digeser ke pertemuan berikutnya sebagai pretest dan juga refleksi anak-anak belum. Kemarin baru sampai kesimpulan ya Ustazah. Oke. Nah, dari sini, dari pengalaman hari ini, kira-kira dengan Ustazah sudah mengetahui manajemen waktu yang kurang tepat gitu ya, kedepannya kira-kira Ustazah Diah mau seperti apa dalam memperbaiki hal itu? Kedepannya yang jelas kalau saya ambil kooperatif learning lagi, saya akan lebih itu ya Ustazah, manajemen waktunya untuk berkelompoknya itu memang harus waktunya pasti gitu, berapa menit mereka untuk berkelompok gitu. Terus untuk kelas yang kemarin memang saya ajar kemarin, berarti otomatis yang jelas yang podcast kemarin belum saya berikan, rencana akan saya berikan untuk pertemuan selanjutnya Ustazah. Untuk mengingat ulang ya Ustazah bagaimana mereka. Kemudian setelah itu baru nanti saya akan berikan penekanan. Mungkin sambil kita mencocokkan sambil membahas bareng-bareng Ustazah, sehingga anak-anak mengingat ulang dan lebih memahami lagi Ustazah. Oke, jadi seperti itu ya Ustazah. Untuk itu kan untuk siswanya yang pada akhirnya kan kemarin berarti ada bagian-bagian yang belum mereka terima. Itu upaya Ustazah Diah akan seperti itu. Nah, untuk Ustazah Diah sendiri kedepannya biar pembelajarannya Ustazah atau KPM Ustazah biar bisa disampaikan sesuai RPP, kira-kira upaya yang mau dilakukan apa? Kalau saya kemungkinan untuk lebih tadi Ustazah, untuk fokus ke manajemen waktunya, membagi waktunya. Membagi waktunya. Oke, memang perlu ini juga ya Ustazah, dari pengalaman ini juga misalnya ternyata dengan waktu sekian dengan kooperatif desain yang seperti ini ternyata kurang beberapa menit. Nah, itu mungkin kedepannya dari berjalannya waktu bisa untuk patokan ya Ustazah, sehingga pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukan di kelas itu bisa untuk perbaikannya gitu. Oke, kemudian untuk rencana tindak lanjut sendiri Ustazah, setelah ini kan tadi Ustazah Diah pasti ada perasaan sebelum supervisi seperti apa, setelah supervisi seperti apa. Saya harapkan tentunya supervisi akademik ini bisa kita bisa saling mengambil pelajaran begitu. Saya sebagai supervisor bisa mengambil pelajaran dari kegiatan KPM Ustiah dan juga Ustiah dari hasil supervisi bisa melakukan refleksi dan evaluasi begitu ya. Nah, jadi rencananya ke depan apa? Rencananya ke depan untuk pembelajaran? Iya, pembelajaran setelah supervisi ini ya. Mungkin dari supervisi akademik ini kan kita saling sharing ya Ustazah. Mungkin dari yang awalnya saya asik-asik aja dengan sistem kooperatif learning yang mungkin manajemen waktunya saya masih belum tepat. Setelah dari sini ternyata ketika ada supervisi kan jadi lebih tahu ada part-part tertentu yang kurang seperti itu Ustazah. Jadi dari supervisi ini bisa saya ambil kemudian saya aplikasikan untuk lebih baik lagi. Mungkin nanti ke depannya bisa ada sharing lebih ya Ustazah. Mungkin waktunya bisa berkala gitu Ustazah. Jadi
Menurut Ustazah, supervisi akademik itu penting atau tidak? Sangat penting Ustaz. Sangat penting ya. Untuk siapa ini pentingnya? Untuk saya sebagai pengajar, kemudian kita sebagai teman sejawat, Iya. bahkan untuk murid sendiri atau peserta didik untuk pembelajaran gitu Iya. Ustaz. Memang benar Ustazah, dengan supervisi akademik ini kan nantinya kita bisa mengevaluasi refleksi diri ya. Kadang kan kita sudah terlalu enjoy dengan zona nyaman kita, dengan cara mengajar kita. Ternyata ketika hal itu dilihat oleh pihak lain, orang lain, dalam hal ini supervisor, ternyata bisa melihat kekurangan-kekurangan atau kelebihannya. Sehingga tujuannya adalah kedepannya kita bisa memperbaiki KBM kita, tentunya memang semua kembali lagi untuk murid gitu, kebutuhan murid begitu biasanya, biar tepat sasaran. Oke, ada yang mau disampaikan lagi selain apa yang saya tanyakan tadi, Ustazah? Mungkin Sepertinya sudah ya. Oke, kalau begitu terima kasih Ustazah. Semoga nanti kedepannya kita bisa sharing lagi atau melakukan supervisi akademik. Mungkin Ustazah yang ke kelas saya. Nanti kita bergantian, memang tujuannya agar kita saling meningkatkan kompetensi. Begitu ya Ustazah? Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, selamat kembali menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.